Halo guys, kembali lagi bersama gua Capruk yang tentunya di Ngacapruk Film coy. Masih di suasana lebaran walaupun udah kelewat jauh. Kali ini gue Capruk dan seluruh tim Ngacapruk Film mengucapkan banyak-banyak maaf atas segala kesalahan kami. Dan juga terima kasih masih sudi stay di channel ini. Semoga di lebaran tahun ini kita bisa lebih baik dan lebih banyak berkarya, juga tentunya rajin uploadnya. Amin. Di part kali ini kita akan disuguhi pertarungan awal antara kedua pendekar dari klan Si, di mana ketika mereka sedang bertarung, Torojolah seorang kuncen dari alam Neopoid mengutuk kedua makhluk ini dan menuntutnya untuk segera berhenti. Dan karena itu, Xiao dan Si Yi di sana mereka menghentikan pertarungan awal ini. Seperti yang kalian tahu, Yusi atau si kuncen alam Neopoid menjanjikan akan menyiapkan arena bertarung yang tepat untuk mereka berdua. Maka dari itu, keduanya pun pulang dan menyiapkan beberapa persiapan, seperti si Xiao yang melakukan latihan di suatu tempat bersama si Neng Huo. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, kita skuy, slewel dan gaskeun ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, jika kalian suka dengan video ini, jangan ragu untuk memukul tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa share kepada teman kalian ataupun musuh kalian. Seperti yang kalian lihat di cuplikan video kami sebelumnya, Xiao dan Si Yi yang bertemu Pak Amprok Johok patembung rarai paharep-harep banget. Mereka saling melemparkan hinaan satu sama lain, yang alhasil keduanya pun membuat sebuah sejarah pertempuran yang luar biasa sangat membagongkan. Dan kali ini kita akan melanjutkan pertarungan ini yang jelas akan membuat kalian semua menjonghok sejonghok-jonghoknya. Penasaran? Di tengah peraduan antar saudara ini, si Neng-Neng ini juga ternyata sedang membanding-bandingkan Xiao dan si Yi. Di sana si wanita rubah menyinggung tentang kekuatan Si Yi yang tak terkandung obat harta apapun, bahkan latihannya juga dibuat oleh sendiri, tidak seperti Xiao. Ya, kalian tahu sendirilah bagaimana kisah Xiao dahulu kala coy. Selain adu baku hantam, mereka juga di sana saling meledek untuk menjatuhkan mental satu sama lain. Namun bukannya kena mental, masing-masing dari mereka malah semakin menjadi, terutama ketika Xiao mengeluarkan ledekan mautnya yang berhasil memancing amarah Si Yi. Di sana Si Yi menganggap Xiao banyak bicara atau lemes, juga kekuatannya tak seperti cocotenya sendiri. Atau dalam kata lain, Xiao dianggap Si Yi masih nyobi coy. Dan karena perkataan itu jelas membuat Xiao sangat-sangat marah, yang berakhir dengan saling mengeluarkan senjatanya masing-masing. Dan disinilah terjadi aduan yang meresahkan warga setempat. Setelah itu kekuatan mereka masih saja imbang dan tak mau saling mengalah. Si Yi berkata kalau dirinya ini belum mengeluarkan kekuatan upil gandanya yang sebenarnya. Lalu sesudah itu ia tak segan mengeluarkan rantai ordernya yang merupakan kekuatan hukum alam pada usia mudanya. Sementara itu Xiao juga mengeluarkan kekuatan harta burung yang ia pelajari sendiri. Jelas di sini aduan pun terjadi kembali. Tetapi ketika sedang berhadapan banget, muncullah sebuah cahaya dari lorong dan keluarlah si aki-aki berdegong yang bernama Yusi. Ia merupakan seorang kuncen dari alam Neopoid coy. Di sana ia berkata bahwa Xiao dan si Yi sudah menghancurkan keseimbangan alamnya. Jika halnya tak berhenti, maka tentunya ia akan dihukum coy. Selain mengutuk kedua pendekar ini, ia yang mempunyai wewenang sebagai utusan jelas membuat 3 buah pilihan. Yang pertama, berhenti dan pergi. Kedua, terus bertarung lalu diusir olehnya. Atau pilihan yang ketiga, memasuki medan perang langit yang merupakan arena tingkat dewa yang melegenda. Di sana dikatakan tak sembarangan orang bisa masuk ke sana. Tetapi jika bisa selamat dan bertahan di sana, maka akan diberikan hadiah. Di tengah obrolan itu, Si Yi menanyakan identitas si aki berdegong ini, yang memang jelas-jelas tadi ia mengatakan bahwa dirinya Yusi, seorang kuncen dan wujud kehendak alam Neopoid yang bertanggung jawab menjaga alam ini agar tidak terjadi kericuhan.
Dan ternyata di sana ia juga mengaku bahwa dirinya lah yang mengusir si anak beruang penyuka susu hewan dari alam ini pada masa lalu. Si Yi yang masih neteli kepada si Hao, ia berkata bahwa dirinya kecewa kepada si Hao karena kultivasinya masih di bawah dirinya. Dengan membaranya, si Hao pun menjawab dirinya sangat menunggu pertarungan 1 bulan lagi untuk penentuan. Lalu setelah itu si Yi mengetahui kalau si Hao menggunakan hukum alam ini yang membuat mereka seimbang. Jadi singkatnya gini coy, di alam Deopoid ini semua unsur kekuatan mereka berdua menjadi seimbang karena telah dibatasi oleh alam Deopoid. Maka dari itu sisi yang seharusnya di atas si Hao menjadi sama rata. Lalu disinilah titik perpisahan mereka lagi yang membuat masing-masing dari mereka kembali ke alam nyatanya lagi. Di alam nyatanya, si Hao terlihat sangat terluka yang diakibatkan oleh pertarungan awal tadi. Sontak si Neng Huo pun mengajaknya untuk beristirahat terlebih dahulu. Tetapi sayangnya di sana si Hao tidak mau merepotkan si Neng Huo. Dan karena inilah si Neng Huo pun sempat merajuk kepada si Hao. Namun di sisi lain, si Hao di sana ternyata ingin menghadapi sisi sendiri tanpa ada unsur dari yang lainnya. Setelah kejadian itu, si Hao pun langsung melakukan terobosan seorang diri. Sementara di sudut bumi yang lain, si Yi ternyata sedang berlatih teknik perbaikan langit dari aula butiannya bersama si Yue Chan yang juga sangat optimis si Yi akan memenangkan caleg di 1 bulan lagi. Kembali kepada si Hao lagi, di sana ia sedang melatih kembali teknik Well Rock-nya, tetapi sayangnya semua itu gagal. Tak lama dari itu, muncullah sosok yang sangat dihormati oleh para makhluk yang ternyata itu adalah Kaisar Api atau bokapnya si Neng Huo coy. Kedatangan Kaisar kali ini ternyata ia hanya akan mengucapkan terima kasih kepada si Hao yang sudah melindungi para muridnya dari formasi pengorbanan darah pada tempo hari yang lalu. Tetapi bagi si Hao itu semua sudah keharusannya. Lagi pula ia juga sudah berjanji kepada si Neng Huo untuk melindungi mereka semua. Namun Kaisar yang sangat profesional dan berwibawa, ia tetap akan berterima kasih kepada si Hao sambil membuat sebuah tekanan kepada si Hao yang membuatnya mengeluarkan jalur surgawi ke-10-nya untuk menyerap kekuatan itu. Menyaksikan itu, Kaisar pun mengapresiasi si Hao. Sesudah itu Kaisar pun bertanya kepada si Hao apa yang akan dilakukannya setelah mengalahkan si Yi. Tetapi sayangnya di sana si Hao tidak tahu apa yang akan dilakukannya setelah itu. Karena hal ini, Kaisar pun berkata apa kultivasi si Hao hanya untuk mengalahkan si Yi yang lurus tunjung itu saja. Lalu Kaisar menambahkan lagi, jika pemikiran yang tertuju kepada orang lain bukanlah jalan kultivasi yang sebenarnya. Karena gebrakan dari Kaisar, si Hao pun mengerti apa yang akan dilakukannya setelah mengalahkan si Yi itu. Ketika Kaisar melihat si Hao sudah tahu apa yang akan dilakukannya di masa depan, ia pun memberikan suatu tanda bergambar api ke dahinya yang ternyata itu adalah metode rahasia yang bisa membantu si Hao membersihkan debu-debu dari pikirannya. Dan dalam waktu singkat, si Hao pun mampu membuat terobosan terbaru. Kaisar yang masih mendampingi, ia menjelaskan apa yang dipelajari si Hao itu adalah tungku perubahan cahaya dewa yang berfungsi untuk mendasari jembatan pelangi di masa depan. Tetapi tetap saja, itu semua harus diperhitungkan dengan sangat matang. Sesudah itu, Kaisar pun memberitahu si Hao bahwa ramuan yang dipegang si Hao adalah rahasia klan apinya. Tetapi karena si Hao mendapatkannya sendiri, maka Kaisar pun akan mengisikannya untuk si Hao. Dengan bertanya-tanya, si Hao pun menanyakan kenapa ia dibantu. Ya, yang namanya balas budi, maka harus dibalas juga. Begitulah kata Kaisar. Selain itu, Kaisar berharap di masa depan jika si Neng Huo anaknya kenapa-napa, si Hao bisa melindunginya. Namun bagi si Hao, Kaisar sendiri pun sudah cukup untuk melakukan itu. Lantas, kenapa masih membutuhkan dirinya? Kaisar yang akan pergi dari sana pun menjawab bahwa masa depan tak dapat diprediksi.
都如此记得，难道？ Menyaksikan kaisar yang sudah berpesan seperti itu, ia pun langsung menyangka mungkinkah karena kekacauan gurun. Lalu secara tiba-tiba muncullah si Neng Huo dari arah belakang dan langsung menanyakan keberadaan ayahnya karena sebelum itu ia merasakan ada napas ayahnya. Seperti biasa di sana mereka pun mulai bercanda lagi coy. Tetapi disinilah scene dimana Si Hao berterima kasih kepada si Neng Huo atas segala perhatiannya. Lalu sesudahnya si Neng Huo membicarakan Si Yi yang makin sini makin garang. Maka dari itu ia menyuruh Si Hao untuk segera mengerem diri untuk berlatih. Tetapi dikarenakan Si Hao masih gugur-guguran betengnya, ia pun mengajak si Neng Huo untuk makan terlebih dahulu. Dan memang benar saja, ia pun memburu makhluk-makhluk tingkat tinggi di kawasan api itu dan langsung memasaknya. Selesai itu Si Hao mengatakan kalau dirinya mempunyai resep baru. Tetapi sebelum itu ia harus menangkap ikan mahatai terlebih dahulu. Oke Squad Capruk, mungkin segini dulu. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Gua Capruk undur diri, see you next video. Wassalam dan goodbye.